Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Aduh, ada lagi nih ya, yang lagi rame nih. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nih Prabowo di acaranya HUT Gerindra ya, menggebu-gebu dengan bilang hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini sementara ini ya, seorang Prabowo ini, seorang presiden ini ya, bahkan bilang hidup kepada seorang mantan presiden ini. Ya, tidak tahulah ini apakah ini sebagai bentuk politiknya Prabowo ya ini. Kalau ya dilihat dari sepak terjangnya ataupun jejak ya, Presiden Jokowi kan banyak nih pihak-pihak yang ya sekarang ya menuntut keadilan, ya korupsi di mana-mana atau apalah ya, banyak ya yang mesti diadili atau gimana gitu kan. Tapi sementara Bapak Prabowo ini kelihatannya ini ya dengan Jokowi ini ya tahu ada apa lah gitulah, banyak ya yang berspekulasi ini ya, banyak pihak di Republik ini. Tapi ini mungkin ya bisa jadi nih politik Bapak Presiden Prabowo mungkin. Palukan, baru sekarang ada presiden yang pidato menggebu-gebu, meneriakan hidup mantan presiden, bukan hidup rakyat. Sorak-sorai rakyat yang menuntut keadilan menggema di jalanan. Isu penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan berbagai kebijakan yang dinilai merugikan bangsa menjadi bahan utama tuntutan mereka. Sementara itu, di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto, seorang jenderal yang kini menjabat sebagai pemimpin sipil, justru dengan lantang meneriakan hidup Jokowi dalam acara HUT Gerindra. Sebuah ironi yang menimbulkan pertanyaan, benarkah ini sikap seorang pemimpin yang seharusnya membela kepentingan rakyat? Prabowo yang dahulu dikenal sebagai sosok kritis terhadap kebijakan Jokowi dan bahkan menjadi rival dalam 2 kali pemilu, kini justru menunjukkan sikap yang kontras. Teriakan hidup Jokowi dalam forum resmi partainya menimbulkan pertanyaan. Apakah ini bentuk loyalitas tulus atau hanya sekadar kepentingan politik untuk menjaga harmoni dengan kekuasaan? Dalam politik, perubahan sikap bukanlah hal baru, tetapi ketika seorang pemimpin yang berlatar belakang militer memilih untuk memuji sosok yang sedang dipertanyakan oleh rakyat, maka muncul pertanyaan besar tentang integritas dan prinsip yang dipegangnya. Sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo seharusnya memahami makna tanggung jawab terhadap rakyat. Sikapnya yang terkesan membela Jokowi, meski banyak dugaan pelanggaran hukum dan moral yang diarahkan kepada sang presiden sebelumnya, menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang berharap pada perubahan. Rakyat yang turun ke jalan menuntut keadilan Dan ini pun ada salah seorang ya akademisi ya yang akan menanggapi ini Bapak Presiden Prabowo ini yang menggebu-gebu hidup Jokowi ini ya akan ditanggapi ini oleh Rocky Gerung ini ya. Hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan atau sebaliknya hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-muji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena sebagian besar mahasiswa Indonesia merasa
tidak ada semacam sebetulnya tidak ada harapan untuk jadi sarjana, karena mungkin akan banyak orang tua yang memutuskan untuk tidak lagi bisa membiayai anak-anaknya karena akan ada kenaikan uang kuliah. Kendati Sri Mulyani menjaminkan tidak boleh ada kenaikan uang kuliah, tetapi bahkan kalau jaminan itu ada, orang akan ingatkan, bukankah Pak Prabowo yang berjanji dalam kampanyenya selain makan siang bergizi yaitu membebaskan uang kuliah? Kan itu intinya tuh. Dan banyak hitungan yang mulai melihat apa sebetulnya trade off antara makan siang bergizi buat anak-anak yang mungkin akan menelan biaya 800 atau mungkin sampai 1 triliun setiap tahun, dengan kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang betul-betul terlatih di dalam berpikir dan punya kapasitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi di sekitar Asia. Kan itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan? Rocky Gerung ya sudah menanggapi ini ya pidato Bapak Presiden ya dengan sangat menggebu-gebu ini ya, bersemangat. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tadi sudah ditanggapi ya oleh Rocky Gerung ini ya. Bagaimana sifat ya, sikap ataupun langkah ya ke depannya ini Bapak Prabowo ini ya. Tadi sudah diungkapkan oleh Rocky Gerung. Ya mudah-mudahan saja ini sebagai politik ya, Prabowo ya bilang hidup Jokowi. Ini ada ya, mudah-mudahan ini Prabowo bisa lah istilahnya merubah bangsa ini ya lebih baik lagi. Melihat ke belakang, jangan sampai yang sudah ya banyak korupsi ya di mana-mana, di semua instansi ataupun di pejabat-pejabat yang terkait ya. Ya mudah-mudahan Prabowo ini langkah ke depannya bisa memberantas itu semua. Ya, dan yang paling utama ini ya, bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya. Jangan sampai ini rakyat Indonesia miskin ya, apalagi ini sampai kelaparan. Ya, cek paribasa nama hese usaha acan di negeri orang sorangan. Ya. Diraku orang terus jadi kuli di negeri sorangan. Ya. Itu. Nah, ini pun ada ya seruan dari Bapak Habib Rizik Syihab ini ya. Beliau menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden. Tolong diadili katanya Jokowi ini ya. Itu ya sikap ataupun permohonan ya dari Habib Rizik Syihab ini kepada Bapak Presiden Prabowo. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat dipenjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa mimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyo. Beliau bisikin saya nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar. Mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkep, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara,
korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan buru-buru masuk penjara, amin, amin. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bu, jamaah, masuk penjara enak. Makan 3 kali gratis. Sarapan, makan siang, makan malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue ngalamin. Ayo, jadi yang lagi susah melarat, makan susah, lu masuk penjara aja. 3 kali makan gratis. Tapi jangan, penjara nggak enak. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Jadi kalau Ki Oyok tanya bagaimana cara ngebasminya, tangkap biangnya dulu. Kalau biangnya ditangkap sendirian nanti dia nyanyi indah tuh nanti. Nanti ditunjukkan bukan saya nih yang ini terlibat nih, yang ini terlibat. Dia nyanyi, dia nggak bakal mau sendirian di penjara. Betul? Betul? Nah, maka itu saya tanya sekali lagi nih, semua siap lawan koruptor? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Takbir! Sallu ala nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Intinya kita berharap ya semua bangsa ini ya, kita harus betul-betul memikirkan ya rakyatnya, jangan memikirkan kepentingan pribadi ya untuk memperkaya diri. Ya. Nanti kemiskinan di mana-mana ini akan terjadi. Kita harus benar-benar ya mensejahterakan rakyat kita, rakyat bangsa ini ya. Jangan sampai bangsa ini terpuruk hidup di negeri sendiri ya. Susah cari makan, cari kerja ya, usaha di negeri sendiri ya. Ya. Itu yang kita semua tidak harapkan kepada ya Bapak Presiden Prabowo yang terpilih sekarang ya. Insya Allah pasti beliau juga tahu lah ya di lapangan seperti apa ya, bagaimana rakyat nih ya sudah menderita, Pak. Jangan ditambah lagi penderitaan rakyat. Sejahterakanlah rakyatmu, Pak. Kasihan, Pak. Ya. Bapak nanti akan selalu dikenang dan dicintai oleh banyak orang. Itu, Pak. Ya. Rakyat tidak mengharapkan banyak ya dari kepemimpinan Bapak. Cuman rakyat ingin hidupnya tidak sengsara. Ya, usaha lancar, ya, bahan pokok segala macam tidak mahal ya, apalagi ini ya gas kemarin tuh pernah susah gas, jangan sampai lah ya. Itu bahan pokok untuk rakyat, Pak. Semoga ini menjadikan ya Bapak Presiden ataupun bangsa ini menjadi lebih maju ya, lebih kaya dalam semua bidang ya. Kita jangan jadi kuli di negeri sendiri, Pak ya. Kita mau jadi bos di negeri sendiri ya. Itu yang rakyat harapkan dari Bapak Presiden terpilih ini ya. Semoga ya Allah memberikan perlindungan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.